Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib, sahabat fillah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar ilmu tajwid ya. Sebelum kita mempelajari ilmu tajwid, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang ilmu tajwid itu sendiri ya. Sini saya menggunakan PDF ya, PDF ilmu tajwid praktis. Jadi untuk sahabat yang ingin mempunyai PDF ini, silahkan lihat di kolom deskripsi. Di situ kami mencantumkan nomor HP kami, nanti akan kami bagikan menggunakan WA. Sebelum kita membahas ilmu tajwid ya, tema kita kali ini sahabat yaitu belajar hukum nun mati atau tanwin ya. Belajar hukum nun mati atau tanwin ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu ya, apa itu ilmu tajwid ya. Sini tertulis ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca dalam kurung membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar ya. Kemudian tujuan ilmu tajwid ya, tujuannya mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dalam kurung mulut dari kesalahan pembacaan. Ini adalah tujuan dari ilmu tajwid. Adapun yang ketiga ya, yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid ya, hal yang paling penting dipelajari dalam ilmu tajwid yaitu huruf-huruf hijaiyah dalam macam-macam harokah barisnya, serta dalam bermacam-macam hubungan ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan dalam ilmu tajwid ya. Huruf-huruf hijaiyah yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah sebagai berikut. Nah ini ya, sini ada kelompoknya ya. Dalam kolom sini ya, huruf-huruf hijaiyah yang dibahas dalam ilmu tajwid. Nah, itu sekilasnya. Kita langsung saja ke pembahasan inti, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Sahabat fillah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nun sukun ya. Nun sukun itu ya adalah huruf nun yang tidak berharokat ya, tidak berharokat, dia bertanda sukun ya, mati ya. Nah ini di sini ada ya. Nah ini di sini ada tanda matinya. Nah, ini disebut nun sukun. Dan tanwin. Nah, adapun tanwin itu ada 3 ya. Tanwin itu tanda-tanda yang double ya. Tanwin ada kasrotain ya, ada fathatain, ada domatain ya. Kasrotain itu tanda kasroh
yang dia double, dia berada di bawah huruf biasanya ya. Adapun fathatain itu tanda garis miring ini yang double fathah, fathah double, dia berada di atas huruf biasanya ya. Nah, begitu pula domatain ya. Domatain itu dia seperti bentuknya seperti waw, hanya saja dia kecil, di atasnya ada kayak helm gitu ya. Nah, ada batoknya ya kalau bahasa saya sendiri ya, itu disebut namanya domatain ya. Nah, ketiga tanda ini ya disebut tanwin ya. Seperti itu sahabat fillah. Nah, silahkan dihafalkan ya. Kemudian selanjutnya hukum nun mati atau tanwin dan tanwin ya, itu ada 5 ya. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, ketiga idgham bila gunnah, yang keempat adalah iqlab, yang kelima adalah ikhfa ya. Pada pembahasan ini kita membahas satu terlebih dahulu ya, agar supaya tidak terlalu lama durasi videonya, yaitu yang pertama izhar halqi ya. Apa yang dimaksud dari izhar halqi ya? Izhar itu artinya menjelaskan atau jelas ya. Halqi berasal dari kata halqun ya, artinya tenggorokan ya. Hukum bacaannya disebut izhar halqi, yakni apabila nun sukun atau tanwin ya, ingat tadi tanwin tadi yang tanda-tanda harokat yang double tadi, bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi ya. Huruf halqi itu ya huruf yang dia berada dalam tenggorokan ya. Di sini ada 3 tempat halqi ya. Tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian bawah ya. Nah, di sini rinciannya ada huruf-huruf halqi ada 6 yaitu a, ha, ha, kha, ain, ghain ya. Saya ulangi, a, ha, ha, kha, ain, ghain ya. Semua ke-6 huruf ini letaknya ada pada tenggorokan ya, kerongkongan ya, di kerongkongan sini. Di kerongkongan, di tenggorokan bagian atas ini ada 2 huruf ya. Kita mulai dari atas ini ya. Ada huruf kha dan gha ya. Kha dan gha ya. Ini hurufnya. Nah, ini gha, kha ya, gha, kha ya. Cuman ini tidak urut ya. Nah, saya urutkan ya. Di sini gha dan kha. Kemudian di tenggorokan bagian tengah itu terdapat 2 huruf, a dan ha ya. A, ha ya. Jadi a dan ha itu letaknya di kerongkongan, di tenggorokan bagian tengah. Nah, yang terakhir di bawah. Di bawah ini ada hamzah ya dan ha. Nah, ini letaknya di tenggorokan bagian bawah. A, ha. Nah, a, ha. Ya. Jadi ke-6 huruf ini disebut dengan huruf halqi, kelompok tenggorokan ya.
Seperti itu sahabat fillah. Ya. Kemudian di sini definisi dari izhar halqi, ya. Tadi apabila ada nun, ya, huruf nun atau huruf yang berharokat tanwin, ya, ketiga ini bertemu dengan salah satu huruf-huruf yang keenam ini, huruf halqi. Nah, maka cara membacanya, ya, jelas dan pendek. Ya. Dia dibaca jelas. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar-samar dan tidak mendengung. Ya, itu adalah izhar halqi. Ya, hukum izhar. Nah, di sini sudah ada contohnya. Waman ahsana. Nah, di sini ada huruf nun, ya. Ini huruf nun. Nah, yang pertama ini bertemu dengan huruf halqi tadi, ya. Huruf A. Nah, ini huruf A. Maka dibaca jelas. Waman ahsana. Nah, nun bertemu dengan A. Nah, kemudian ada minhum, ya, nun mati. Ini di sini ada nun mati bertemu dengan ha. Maka dibaca jelas minhum, ya, minhum, pendek, nah, pendek dan jelas. Watun hitun, nah, nun mati bertemu dengan huruf ha, ya. Dan selanjutnya min khalfihim, nun mati dengan kha. Ini huruf nunnya, ini huruf kha-nya. An'amta, ya. Ini huruf nun bertemu dengan huruf a. Fasayunghiduna, ya. Nun mati dengan gha, ya. Ini adalah contoh, ya, contoh daripada izhar halqi. Maka ia dibaca jelas, tanpa samar, tanpa dengung, ya, dan pendek. Baik sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tadi contoh daripada izhar halqi yang dia nun mati bertemu dengan huruf halqi, ya, yang keenam. Kemudian ini ada contoh yang dia bertemu dengan tanwin, tanda tanwin, ya, huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf halqi, ya. Dibaca jelas juga. Di sini ada yang pertama azaban alima, ya, sorry ya, tadi agak salah, ya. Ya, nih azaban alima, ban, ya. Di sini huruf ba-nya ini, ya, ada fathatain, ya, ada huruf tanwinnya, tanda tanwinnya bertemu dengan a, ya. Kemudian selanjutnya kullahadaina, ini apa? Kullan hadaina, ya. Kullan hadaina, ya. Sama ya, tanwin fathatain bertemu dengan ha. Aliman hakima, man hakima, ya. Fathatain bertemu dengan ha, tanwin, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ini sini masih banyak, teman-teman bisa baca sendiri, ya, sudah ada contohnya. Nah, baik teman-teman sekalian, sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah, ya, demikian contoh, ya, pembahasan kita dari hukum izhar halqi, ya. Ini bukan dari akhir materi nun sukun dan tanwin, tapi awal dari materi. Masih ada
4 hukum lagi ya. Nah, masih ada 4 hukum lagi. Semuanya totalnya 5 yang telah kita bahas. 1 izhar halqi, masih ada 4 ya. Baik, sahabat fillah, mungkin sekian ya pertemuan video kali ini. Kuncinya adalah setelah kita telah mempelajari hukumnya ya, kemudian hendaknya kita mengaplikasikan dalam qiraah kita ya, baik itu dalam qiraah maupun dalam tahfidzul Quran ya, menghafal Al-Quran ya. Insya Allah dengan kita banyak membaca dan kita gunakan ilmu yang telah kita dapat, nanti lidah ini akan Allah mudahkan untuk membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar ya. Warattilil Qur'ana tartila ya, hendaknya dengan tartil membaca Al-Qur'annya. Kemudian Rasulullah katakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah sesiapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini kita bersama-sama belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salahnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Tetap dukung channel kami agar supaya bisa berkembang dan menjadi ladang dakwah dan yang bermanfaat bagi umat ya. Jika Anda senang, silahkan klik subscribe, komen dan share, bagikan ke sahabat-sahabat yang lainnya ya, agar supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk umat. Barakallahu fikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.